Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab An-Nasah Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah daripada karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang kemarin kita sudah membahas hukukuz zauj atau hak-hak suami. Ya. Jadi qala al-muallifu rahimahullahu taala Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan hak seorang suami ini atas istrinya ini sangat-sangat besar. Ya, kita harus selalu berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban diri kita atas hak suami kita. Wa an la tuksir fil qiyam bihi, dan jangan sekali-kali kita ini dengan sengaja meminimalisir atau mengurangi hak-hak suami kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak karunia nikmat. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Nikmat kita masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita masih bisa berkumpul di sini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kita masih bisa bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh umat beliau. Dan insyaallah kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tambah keberkahan untuk diri kita dengan hadirnya guru-guru kita di tengah-tengah kita, wabil khusus khadimul majlis Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun nafanallah bihi wa bi'ulum fid darain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah murahkan segala rizki beliau, Allah istiqamahkan beliau dalam menuntun kita pada jalannya Allah wa tariqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga Al-Ustaz Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz Hidayatullah nafanallah bihi wa bi'ulumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiyah, dan juga Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustaz kita nafanallah bihi wa bi'ulumi fid darain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sehat wal afiyah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab An-Nasah Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah daripada karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang kemarin kita sudah membahas hukukuz zauj atau hak-hak suami. Ya. Dan alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan daripada kalimat wabil jumlah qala al muallifu rahimahullahu taala wabil jumlah fa haqqa zauj ala zaujatihi azim hatta annahu wurida anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam law anna kana li rajulin jarahatun min ra'sihi la qadamihi falahisat hal mar'atu bilisaniha lam tagum bihaqqihi 'alaiha. Jadi qala al-muallifu rahimahullahu taala Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan hak seorang suami ini atas istrinya ini sangat-sangat besar. Ya.
sangat sangat besar. Hatta diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, apabila seorang suami ini punya penyakit yang dari atas sampai bawah kakinya, dari ujung rambut sampai bawah kakinya, penyakit kulit, penyakit nanah. Jikalau seorang istri itu dia ngejilatin penyakitnya, lam tagum bihaqihi 'alaiha. Itu belum memenuhi hak seorang suami atas dirinya seorang istri. Ya. Seorang suami punya penyakit yang amat luar biasa, dari atas kepala sampai bawah kaki ini penyakitnya penyakit cacar umpama, atau penyakit-penyakit kulit yang lainnya. Yang kalau disembuhin itu dengan dengan seorang istrinya itu menjilati seluruh penyakitnya, niscaya seorang istri ini belum belum membangunkan, belum melaksanakan hak-hak suami atas dirinya. Nyampe sedemikian rupa. Fayam bagi lil mar'ah, seyogianya ini untuk diri kita ini seorang istri, antajtahid fil qiyam bihaqqi zawjiha. Kita harus selalu berusaha untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban diri kita atas hak suami kita. Wa an la tuksir fil qiyam bihi, dan jangan sekali-kali kita ini dengan sengaja meminimalisir atau mengurangi hak-hak suami kita ini. Litafuz bi thawabillahi wa ridah wa tanju min adabihi wa sukhtih. Agar agar kita bisa menang dengan pahala-pahalanya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa tanju min adabihi wa sukhtih, dan kita selamat daripada azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lizauj ayusamih zaujatahu ba'dal musamahah. Dan kita ini pula seorang suami, jangan mentang-mentang kita punya hak atas diri istri-istri kita berlaku zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu ya ibn Adam, qala Allah taala fi ma yarwi an rabbi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, ya ibn Adam, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Apa kata Allah? Wahai ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya saya ini telah mengharamkan berbuat zalim atas diri saya. Yakni maksudnya Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan pernah berbuat zalim atas diri kita. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan saya menjadikan perbuatan zalim ini hal yang diharamkan juga di antara diri kalian. Fala tadzalamu, maka dari itu jangan kalian saling menzalimi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini mentang-mentang kita rais, kita ini pemimpin rumah tangga, jangan mentang-mentang kita pemimpin rumah tangga kita berlaku semena-mena. Ya. Kita baru pemimpin rumah tangga, bawaannya kayak pemimpin kepala negara. Jangan. Hal-hal sepele jangan pernah kita kita buat jadi masalah-masalah besar. Kita ini laki-laki, kita mencontoh rumah tangga siapa yang paling indah di muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diriwayatkan daripada semua istri-istri beliau, diriwayatkan daripada khadim-khadim beliau. Yang ini cerita diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Ya, yang beliau adalah daripada khadimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqala uffin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya enggak pernah yang ngomongnya terhadap istrinya maupun pembantu-pembantu.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seumur hidupnya enggak pernah yang namanya ngomong sama istri sama pembantu-pembantunya, lima tasna abi. Kenapa ente ngelakuin kayak begini? Kenapa ente enggak pernah ngelakuin kayak begini? Ente kenapa enggak pernah begini? Enggak pernah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Wahada seorang nabi, Sayyidul Alamin, pemimpinnya para seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini, enggak pernah yang namanya berlaku kasar terhadap istri-istri beliau. Enggak pernah yang namanya berlaku ketus terhadap keluarga beliau. Kita ini laki-laki, ya, laki-laki, apalagi kita ini yang baru nikah muda. Bawaannya kalah Fir'aun, naudzubillah min dzalik. Sama anak-anak juga kita nggak boleh. Seharusnya kita marah-marahin anak-anak kita. Hadza min amanatillah. Anak-anak itu adalah daripada amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya anak tersebut ente bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala khalisan mukhallisan. Bersih dan udah dibersihin sama diri ente. Allah ngasih anak pada kita dalam keadaan suci, bersih. Enggak ada dosa. Enggak ada kesalahan yang dia buat, ente balikin nanti anak kita ini ke hadapan yang Allah Subhanahu wa taala enggak ada dosa sama sekali. Iya. Anak kita yang ngelakuin kesalahan dikit, kita langsung marah-marahin, kita langsung nyap-nyap bahasanya. Ya. Haram kita doain anak kita ini. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mendoakan anaknya ini menjadi anak yang durhaka. Pernah gak ente pernah dapat dari orang tua ente, durhaka lu emang lu? Pernah gak kita? Jangan malu. Pernah kan? Mungkin pernah suatu saat kita ini ngelakuin hal-hal yang emang bikin orang tua kita ini murka. Iya. Saking sebelnya itu orang tua nyampe ngomong keluar kalimat kayak begitu. Nah, kita ini sebagai orang tua juga terhadap anak-anak kita, nggak boleh kita, hatta walaupun kita kesel sama anak-anak kita, nggak boleh kita ngelakuin hal-hal demikian. Ya, kita didik anak-anak kita, tarbiyah, kita kasih tarbiyah benar-benar. Jangan anak kita ngelakuin kesalahan dikit kita langsung marah. Anak kita ngelakuin apa yang kita suruh dia nggak lakuin, kita langsung marah. Ada satu cerita tentang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kana sallallahu alaihi wasallam yurkibul Hasan wal Husain ala dhahri wa huwa yusalli. Ya. Jadi pernah suatu ketika ini Nabi Muhammad ini selepas sholat diambil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ditaruh di atas punggungnya. Wa huwa yamshi ala yadayhi wa rijlaihi. Nabi Muhammad ini jadiin tubuhnya ini kayak kuda-kudaan. Nabi Muhammad enggak cuma berhenti doang, dia jalan kayak kuda-kudaan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni'mal jamal jamalukum. Sebaik-baiknya tunggangan, sebaik-baiknya hewan yang ditunggangi, hewan kalian yang ini yang kalian tunggangi, ya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ni'mar rakiban antuma, dan sebaik-baiknya penunggang hewan di muka bumi ini yang paling baik adalah kalian berdua. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli sallim mubarik alaihi wa ala alihi. Ya, Nabi Muhammad kayak begini. Khitamul anbiya, ya, Nabi Muhammad pemimpin para nabi. Tapi dia enggak malu jadiin itu tubuhnya ini buat apa? Buat keluarga ya. Pernah juga beliau lagi sholat, ini Sayyidina Hasan naik. Wa yutil fi sujudih. Nabi Muhammad itu lama di dalam sujudnya. Ketika itu udah selesai sholat, para sahabat nanya, "A'alaika Jibril ya Muhammad?" Apakah Jibril datang padamu wahai Rasulullah?
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La bal Hasan kana fi rahilah. Apa kata beliau? Enggak, bukannya Jibril datang kepadaku, tapi Sayyidina Hasan ini cucuku, dia lagi apa? Dia lagi berpikir kalau dia ini lagi dalam perjalanan menuju perang. Dan saya menjadi kudanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad ini, beliau ini kalau di luar rumah beliau orangnya serius. Ya. Kalau pulang ke dalam rumah beliau orangnya yang paling banyak bercandanya kepada keluarga beliau. Hatta diriwayatkan, idza laqiyahul gharib habah wa idza laqiyahul qarib ahabbah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini orang yang paling masya Allah, ya. Kalau orang asing ketemu beliau, habah. Apa ya artinya habah? Beliau ditakutin. Beliau apa? Bawaannya ini, wibawanya keluar. Gharib. Wa idza laqiyahul qarib. Tapi kalau orang yang udah kenal dekat sama Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Muhammad, ahabbah. Pasti orang ini cinta sama beliau. Ya. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di dalam rumahnya ini paling banyak bercandanya sama keluarga beliau. Hatta diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min fami. Nabi Muhammad enggak pernah yang namanya makan kecuali dari makananku. Contoh, Nabi Muhammad ini dia punya, misalkan dia makan daging. Ya, di daging tersebut ada tulangnya. Nah, Sayyidatuna Aisyah makan, Nabi Muhammad makan itu daging diambil yang dari gigitan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah minum, Nabi Muhammad enggak minum kecuali daripada minuman yang dimana gelas tersebut bekas nempel daripada mulut Sayyidatuna Aisyah. Enggak malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beda sama keluarga kita, sama istri kita. Ya. Minuman kita diminum dikit. Jangan kan boro-boro kita meminum yang bekas gelas tuh bini kita. Cuci. Pakai sunlight kalau bisa 7 kali kita bilang. Ya. Ini istri kita apa najis mughalladah nih. Terus Nabi Muhammad makan berdua. Kita makan berdua. Ada Beb, kemarin kita habis makan berdua. Karena apa? Karena apa? Menjalankan sunnah apa emang lagi nggak punya? Maka dia itu kita makan berdua. Hah? Kita lagi punya, nggak punya, coba kita makan berdua. Kita bangun tuh keharmonisan rumah tangga kita. Hatta walaupun nih kita lagi nggak punya. Contoh makan malamnya habis kelar majelis kita beli, kita pulang nih sama istri-istri kita, bukan istri-istri kita, harim kita ngikut. Kita pulang sama istri kita, di jalan kita beli. Udah kita beli satu aja. Kita beli satu, nyampe rumah kita makan berdua. Di situ coba kita niatin. Iya, sunnah daripada sunnah. Sunnah itu apa sih? Sunnah. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Sunnah apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan mentang-mentang kita ini kepala rumah tangga semena-mena kita berbuat sama istri-istri kita. Ingat Syuf, kita juga dilahirin daripada seorang perempuan. Benar. Kita nyakitin perempuan, kita sama menyakiti apa? Ibu kita juga. Iya. Kita menyakiti, kita menginjak-injak harga diri seorang perempuan tuh sama aja kita itu apa? Menghancurkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kaum Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab itu menghina dinakan perempuan. Tapi siapa yang menaikkan derajat perempuan? Kalau bukan Rasulullah dan Islam. Kita kalau menghina dinakan derajat perempuan sama aja kita ini kayak bangsa Arab dulu. Na'udzubillah min dzalik. Terus juga kita jangan pernah ini laki-laki jangan pernah yang namanya 100% nuntut hak-hak kita atas istri-istri kita. Syuf, dibilang kelar majelis, dia bilang, Syuf, ente tadi dengar gak?
Imam Haddad dia bilang apa? Wajib hukum. Wajib hukumnya itu apa? Ente harus patuh amanah, dibilang ente harus taat amanah, dibilang begitu. Iya. Ente harus nurut apa yang saya bilang. Kita ini seorang istri, kita benar harus nurut apa yang laki kita bilang 100%. Hatta walaupun hal-hal yang sepele, selama enggak keluar daripada syariat. Benar. Selama enggak keluar daripada syariat. Kalau keluar daripada syariat, ente lawan. Kita lawan. Begitupun orang tua. Kita harus nurut sama orang tua kita. Tapi kalau dia nyuruh kita ada mengenai syariat, kita boleh lawan. Ya, kita boleh lawan. Begitu juga dengan suami-suami kita ini. Fa innan nisa, ingat Syekh, kita kenapa nggak boleh nuntut istri-istri kita ini 100% buat ngelakuin, buat menjalankan hak-haknya dia. Ingat, Imam Haddad nih yang ngomong, bukan aneh mohon maaf, ini Imam Haddad yang ngomong. Jangan abis ini kita pulang dibegal nih sama kaum nisa. Ini kata Imam Haddad, fa innan nisa naqisatul aqlin wa din. Karena perempuan itu apa? Kurang akal sama kurang agamanya. Ya. Yeah. Kurang akal sama kurang langsung pada nunduk. Tadi aja pas suami dibilangin langsung pada dangak. Pas giliran begini langsung pada nunduk. Ya. Fa innan nisa naqisatu aqlin wa din. Karena perempuan itu apa? Kurang dalam pikirannya, kurang akalnya dan kurang agamanya. Nah, siapa yang menyempurnakan agama dan akalnya? Siapa itu? Suami. Nah, kita ini. Terus jangan mentang-mentang Imam Haddad bilang kayak begini, kita buat salah nih perempuan, ente jadi hujah atas laki ente. Lah ente nggak dengar, lu nggak dengar bang? Imam Haddad ngomong apa? Ini kita perempuan emang kurang akal, kurang agama, jadi maklumin aja. Nggak bisa kayak begitu. Ente suami ente bikin suami ente nyuruh apa, ente nggak mau ngelaksanain, ente dalilnya ini, nggak bisa kayak begitu. Ya. Yeah. Emang rada ribet kalau urusan sama perempuan. Wal ghalib alaihinna tasahul wa taghaful an hugugil azwaj. Ya. Kata Imam Haddad yang paling gampangnya deh, ente mau ketemu perempuan nih, ketemu istri-istri ente, paling gampangnya apa? Tasahul wa taghaful. Perempuan tuh paling banyak sifatnya 70%, bahkan 80% ngegampangin. Belum aja deh ada pikiran gampang laki gue mah nggak bakal selingkuh, gampang laki gue mah nggak bakal inian. Dia belum tahu waman samahullah, siapa orang yang memaafkan, mudah-mudahan Allah maafin kita. Ya, nih kita laki-laki kalau kita maafin istri kita, Allah maafin kita mudah-mudahan. Ya, waman tajawazahullahu anhu. Dan siapa orang yang apa? Meringankan beban istri-istri kita, Allah ringanin beban kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, terus gimana ini kita lanjut sedikit bab fadlun nikah. Sebetulnya ini udah dibahas ya dulu, udah dibahas tentang bab fadlun nikah, tentang keutamaan nikah. Nah, kita ini aneh mau tanya, orang yang sekarang nih yang udah nikah, apa tujuan antum nih yang udah nikah? Tujuan ente ini nikah apa? Apa tujuannya? Tujuan antum nih yang udah nikah itu apa? Apa? Ibadah. Ibadah macam apa ya? Ibadah yang kayak gimana yang dibilang ibadah tuh dalam pernikahan? Apa yang misalkan ente nikah biar dibagi dua aja beban hidupnya. Apa misalkan ente nikah biar ada yang masakin, biar ada yang bangun pagi bikinin kopi. Kalau istri kita iyeng, wallah nggak curhat. Ya. Nah, apa tujuan kita ini nikah?
Tujuan kita ini nikah apa? Nih kita nih yang udah nikah, mudah-mudahan habis ini kita bisa tajdid dunia. Kita bisa memperbarui niat kita yang udah nikah lama walaupun udah lama. Yang belum nikah, kita tahu niat kita nikah itu buat apa? Hah? Kita ini nikah buat apa? Ibadah. Ibadah yang kayak gimana dibilang di dalam pernikahan tuh ada ibadah. Kayak gimana niat ibadahnya? Hah? Apa lagi? Apa lagi? Selain ibadah apa lagi kita niat nikah? Mungkin kita ada yang nikah. Ente kenapa nikah? Sahib-sahib udah nikah, Bib. Gak enak di dalam perkumpulan, di dalam circle kita ini kita doang yang belum nikah. Ente kenapa nikah? Pak Haji bawel banget, Bib, kalau roha bener-bener dah. Hah? Ini kita tujuan kita nikah ini apa? Tujuan kita nikah ini apa? Ibadahnya apa? Ibadahnya apa? Ibadahnya menjalankan sunnah. Tuh salah satunya menjalankan sunnah. Apa lagi? Memperoleh keturunan yang baik. Kalau ente ngedidiknya bisa, dan kalau ente orang yang baik. Kalau ente kagak baik, ente memperbanyak keturunan, ya buat apa? Naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad kan nyuruh kita, ya ada dalam hadisnya, ya kan? Takatsaru, perbanyak keturunan. Karena kata Nabi Muhammad, saya ini bakal nanti di hari kiamat ini paling bangga dengan keturunannya yang paling banyak, umatnya yang paling banyak. Nah, zaman sekarang umat Nabi Muhammad paling banyak, tapi yang paling banyak juga dosanya. Benar. Anak-anak kita banyak. Benar. Anak-anak kita banyak, tapi nggak ada tarbiyahnya, nggak ada adab-adabnya. Benar gak? Yang Nabi Muhammad pengen tuh anak banyak, tapi ada juga pendidikan, ada juga tarbiyah di dalam anak-anak kita. Anak-anak kita, Masya Allah, zaman sekarang benar-benar, iya, main HP-nya dimiring, dia kalah dikit, keluar bahasa-bahasa, Masya Allah, benar. Miskin, kalau kata orang Arab tuh kasihan sebetulnya kayak begitu. Kasihan, nggak ada tarbiyah kayak begitu. Kita ini udah apalagi kemarin-kemarin dalam pendidikan ini di sekolah, bab masalah agama dikurang-kurangin. Wah, kita ini langsung ketar-ketir. Kenapa mesti ketar-ketir? Kenapa mesti ketar-ketir? Pendidikan agama di sekolah nggak ada, hatta nggak ada. Bodoh amat sebetulnya. Kita seharusnya nih yang orang tua yang harus tahu agama, kita didik mereka. Ada riwayatnya dulu orang-orang besar, orang-orang soleh, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, keluar-keluar pakai imamah, ada? Nggak ada, benar, nggak ada. Semua didikannya didikan siapa? Orang-orang tuanya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, beliau hafal Quran umur berapa? 13 tahun. Dan selama 3 tahun dan selama 3 hari dia pasti hatam di hadapan orang tuanya. 3 hari, 3 hari lagi hatam lagi, hatam lagi. Wah, 3 harinya dia ini nggak cuma baca Quran, dia sholat, dia ibadah, dia ngarang kitab. Kitab yang dia karang ada berapa? 60 biji. Wah, semuanya ini 59 dekarang untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 dekarang untuk bab tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada gak orang tua kita ini yang kayak begini nih? Hah? Ada gak? Paling kalau zaman dulu tuh paling kita disuruh ngaji, benar? Disuruh ngaji. Nah, kita ini yang punya anak nih. Kita yang punya anak nih, coba kita didik. Ente jangan harapin pendidikan daripada sekolah-sekolah. Wallah, jangan harapin. Jangan ente harapin. Pendidikan dari ente yang ente harapin. Pendidikan daripada orang tuanya yang kita harus harapin nanti. Nih buat anak-anak kita. Ya. Terus apa? Keutamaan nikah nih kita apa lagi? Niat kita buat nikah apa lagi? Yang pertama menjalankan sunnah, benar. Ibadah, salah satu daripada ibadah.
Terus apa lagi? Kita menyempurnakan iman kita di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gak orang, pernah gak kita ketemu orang yang begini? Emang benar-benar nih orang Masya Allah zuhudnya minta ampun. Zuhud, wara, apa lagi? Pokoknya akhlak-akhlak yang mulia mungkin ada nih, kita ketemu sama orang, ente kenapa enggak nikah? Enggak mau yang namanya ketemu perempuan. Khalas faqat nafsi lillah wali rasulillah, dia bilang. Khalas faqat diriku ini buat Allah dan buat Rasulnya, dia bilang gitu. Ada gak kita ketemu orang yang enggak mau nikah? Ada. Benar, ada, nyampe sekarang pun ada. Ditanya, antum kenapa enggak nikah? Kita tanya begitu. Jawaban dia apa? Faqat lillah wali rasulih, dia bilang begitu. Masya Allah sebetulnya. Tapi bawaannya kita pengen cubit tuh mulut. Ya. Kalau buat Allah buat Rasulnya ente nikah sebetulnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubbiba ilayya minad dunya thalath. Ya. 3 hal yang saya cinta terhadap dunia ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? At-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. 3 hal yang saya cinta daripada dunia ini. Yang pertama adalah minyak wangi, wangi-wangian. Dan yang kedua adalah perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah. Dan yang ketiga apa? Dan Allah jadikan kesenanganku di dunia ini di dalam salatku. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nikah pun banyak faedah-faedah yang kita dapetin di dunia maupun di akhirat. Dan nikah adalah salah satu kenikmatan di surga. Orang yang kalau nikah terus dia udah nyobain kenikmatan surga di dunia, itu tanda-tandanya dia bakal ngerasain lagi kenikmatan surga nanti di surga yang beneran. Muka-muka kayak kita ini begini nih, nggak ada tulisan di kening kita ini jannah, nggak ada apa ya, aura-aura surganya ini kita nggak ada. Masa iya kita nggak mau nikah juga? Mungkin kita mau tapi modal belum ada. Itu emang 99% daripada keluhan, ya, daripada keluhan. Modal belum ada. Kita juga nih perempuan nih, jangan nunda-nunda nikah. Syuf, antum nunggu-nunggu tapi nyarinya yang spek Nabi. Nyarinya yang spek Nabi. Tapi spek diri kita ini sendiri nih perempuan kalah Abu Lahab. Benar. Antum yang antum idolain ini apa? Yang kita idolain ini artis-artis Korea. Tapi yang antum pengen datang ngelamar di hadapan orang tua antum pakai baju koko, pakai peci, Masya Allah, bawa duit banyak, bawa cincin, bawa apa-apa lagi, akhlaknya bagus. Sana antum khalas tidur, nggak usah bangun. Khalas tidur. Nih perempuan juga, tolong buat laki-laki nih, kita minta tolong nih. Nih kita ada dari hatinya Bang Wahyudi, ada dari hatinya siapa lagi, Faruk, Bang Maul, tolong diturunin harga mahar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda apa? Aghalul mahar abrakuhun. Yang paling sedikit mahar itu yang paling berkah. Yang paling berkah, yang paling sedikit yang paling berkah. Tapi kalau ente punya duit banyak, ya khalas, ente boleh kasih banyak. Siapa yang tahu maharnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Diriwayatkan untuk Sayyidatuna Khadijah, diriwayatkan emang Rasulullah ini cintanya sama Sayyidatuna Khadijah nggak bisa ditandingin sama siapapun. Diriwayatkan maharnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah
Ada beberapa riwayat, tapi yang riwayat yang mu'tamad yang paling ittafaqul ulama 300 ontak merah. Yang satu ontak merahnya itu rupiahnya 13 juta. Bangsa kalau dulu bangsa 700 juta. 700 juta. Nah, tapi itu Nabi Muhammad hartanya harta siapa? Harta siapa? Harta Sayyidatina Khadijah juga. Iya. Nah, kita ini perempuan nih akhlak jauh daripada Sayyidatina Khadijah. Iya, duit jauh daripada Sayyidatina Khadijah. Pakaian jauh daripada Sayyidatina Khadijah. Apa lagi? Jangan Bang, lu denger gak bang tadi Habib ngomong ceramah apa? Apaan lu ngasih mahar kemarin dikit banget, nggak ada segram. Mending anting bayi bang, ada 2 gram, dia bilang begitu. Bini kita ngomong, ya, bukan masalah mahar-maharnya. Yang kita jalani nanti di kehidupan kita udah berumah tangga, kita bawa istri kita bawa anak-anak kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang tulus, kayak begitu. Ya. Terus juga laki-laki kalau ente pada nggak punya duit, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Puasa. Disuruh puasa. Kita ini emang disuruh nikah nih, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah untuk kalian daripada perempuan. Allah bilang apa? Langsung mathna wa thulatha wa ruba. Allah langsung bilang 2, enggak bilang 1 sebetulnya. Ya, kita kalau taat sama Allah sih Masya Allah. Ya. Wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Ya. Jadi kita ini kalau laki-laki yang enggak punya duit, tenang. Allah Subhanahu Wa Taala masalah rizki untuk hambanya di Al-Quran pernah ngomong 3 kali. Yang pertama adalah rizqul makhluk. Kita ini sebagai makhluk pasti semuanya bakal dapat rizki. Itu pasti dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Enggak ada binatang hal yang melata di muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Hatta nyamuk, hatta apa lagi cicak. Kita tahu cicak nyari nafkahnya bagaimana? Apalagi kita ini pasti udah ditanggung nafkah kita, rezeki kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus yang kedua, rezeki apa? Rezeki kita menikah, Allah kasih. Wa iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kita ini orang nggak punya, ente nikah, Allah pasti bakal kasih. Cukup. Allah cukupin, bukan kasih lebih ya. Cukup. Kadang kita mintanya lebih, bukan minta cukup. Ada perbedaan minta cukup sama minta lebih. Kadang kita salah nafsirin nih. Emang benar-benar kadang otak kita ini kalah mufassirin ya. Kita udah nikah, terus kita bilang apa? Syak fil aqidah. Kita ada syak di dalam akidah kita. Mana kata kita udah nikah tapi Allah bakal cukupin kita. Allah bilang cukup, Syekh. Bukan Allah kasih lebih. Allah bilang cukup. Buat hari ini Allah cukupin hari ini. Buat besok urusan Allah buat besok. Bukan buat hari ini ada, buat tahun depan Allah kasih, enggak. Buat hari ini Allah kasih, buat besok itu urusan Allah besok. Itu yang namanya cukup. Kalau kita ini orang yang enggak punya. Nah, yang ketiga, bab masalah apa? Masalah anak. Rizki masalah anak. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Apa kata Allah? Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena kalian takut lapar. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Allah? Kami yang ngasih mereka rizki dan kami yang ngasih kepada kalian rizki kalian. Iya. Zaman sekarang banyak orang yang nguburin aborsi ya. Aborsi anak dibilang apa? Enggak punya duit, dibuang ke tong sampah, enggak punya duit. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita boleh mikir, kita kalau nitipin anak kita ke PAUD, benar?
pasti kita kasih uang bulanannya, benar gak sama itu gurunya? Kalau enggak sama itu sekolahannya. Wakaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipin hambanya kepada kita. Pasti Allah kasih kepada kita rizki. Rizki buat siapa? Buat rizki itu anak makan, buat rizki juga buat kita makan. Jadi jangan pernah takut anak kita ini ngurangin rizki kita. Dan jangan pernah takut kita buat nambah anak, benar. Kalau kata pemerintah, 2 anak lebih baik. Kelepak kepalanya, benar. Ya, 2 anak lebih baik. Kita ikutin aturan siapa? Nabi Muhammad minta perbanyak keturunan. Pemerintah minta 2 anak, halas cukup, yakfi. Hah? Tapi ahsan kita ngikutin pemerintah. Kalau tarbiyah kepada anak-anak kita nggak ada. Ya, benar gak? Anak 10 biji. Tapi yang kita tanam di hati mereka ini, hatinya siapa? Fir'aun, iblis, laknatullah alaih. Ya, nggak ada kita tanam kecintaan kepada Nabi Muhammad, nggak ada kita tanam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak zaman sekarang juga kita heran. Dan kita apa? Jangan heran. Anak kita ini yang perempuan, kalau udah gede dia jadi pelakor, jangan heran. Kita ajarin dari kecil dia apa? Mata genit, mana mata genit? Pas udah gede dia ngelirik laki-laki orang lain. Itu ajaran siapa? Ajaran abahnya, ajaran bapak-bapaknya, benar gak? Alhamdulillah sih kita nggak pernah ajarin anak kita ini mata genit, nggak begitu. Anak kita mata genit, ibunya ngikut mata genit. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukupin kita punya rezeki. Mudah-mudahan kita yang belum nikah Allah percepat pernikahan kita. Dan mudah-mudahan kita yang udah nikah Allah perbaiki masalah rumah tangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang belum Allah kasih keturunan, Allah kasih keturunan dengan cepat ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.